Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Tetap juga saya ingatkan bahwa sebelum memulai aktivitasnya, mulai dalam hal pembelajaran ini, kita berdua dalam hati terlebih dahulu. Kita masuk kepada bab yang berikut, bab yang keempat, konsekuensi pewartaan Yesus. Kehadiran Yesus ke dunia ini mengemban tugas yang diberikan Allah Bapa kepada kita semuanya, kepada dunia ini, yaitu mewartakan kerajaan Allah, menyampaikan dan menghadirkan karya penyelamatan Allah. Boleh dikatakan tugas ini disebut dengan tugas mengajar. Tugas yang harus dipikul Yesus ini tentulah sangat berat, karena menyangkut keselamatan semua umat manusia. Tugas yang penuh dengan risiko. Bahkan Yesus sangat sadar bencana yang maha dahsyat akan menimpanya tanpa ampun. Dia tahu penderitaan demi penderitaan, bahkan kematian yang akan menimpa dirinya. Tetapi demi cintanya, demi kasihnya kepada umat manusia, dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas perutusan dari Bapaknya, semuanya itu dijalani Yesus dengan penuh tanggung jawab dan sukacita, karena dia yakin bahwa Allah Bapa akan senantiasa menyertainya. Maka dalam bab ini kalian akan mempelajari yang pertama, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Yang kedua, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Yang ketiga, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Kita lihat satu persatu tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menyaksikan ketika seseorang menyampaikan suatu warta sukacita atau berita-berita kepada orang lain, pasti orang yang mendengarkan akan muncul reaksi. Reaksinya pun bermacam-macam. Beda orang yang mendengarkan, beda reaksinya. Ada yang menanggapi dengan sukacita pula, tetapi tidak jarang atau banyak orang juga akan menanggapi secara sinis, bahkan mendapat penolakan yang beragam. Ada yang pro dan ada yang kontra. Maka dalam pelajaran hari ini kita akan mempelajari berbagai tanggapan masyarakat saat itu terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Kita lihat bagaimana mereka memahami berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Ketika Yesus mulai tampil di depan umum, ia berumur kira-kira atau lebih kurang 30 tahun. Sebelumnya Yesus ini hidup tersembunyi di Nazaret dan mencari nafkahnya sebagai tukang kayu, sama seperti ayahnya Yusuf. Kehidupan Yesus di depan umum dimulai dengan berita ia meninggalkan Nazaret dan berdiam di Kapernaum di tepi danau. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, katanya begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus meninggalkan ketenangan hidup keluarga di Nazaret dan mulai hidup mengembara. Ia berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Awal perubahan hidup ini adalah pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pembaptisan adalah bagaikan pelantikan, artinya seperti bagaikan pelantikan, seperti pelantikan Yesus ke dalam tugas perutusannya. Segera sesudah pembaptisannya, Yesus akan memberitakan Injil Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, bagaimanakah tanggapan atau reaksi masyarakat Yahudi pada saat itu? Maka karena masyarakat Yahudi kala itu menanggapi dengan berbagai macam argumen dan tanggapan, oleh karena itu banyak yang menolak dan banyak yang bertanya, dan mereka selalu mengatakan bahwa dilihat latar belakangnya, itu anak siapa,
pekerjaannya apa, sekolahnya apa. Sama seperti perkembangan zaman pada akhir-akhir ini, pada saat sekarang ini. Maka perlu kita lihat dan perhatikan untuk kita pahami dalam pembelajaran kali ini. Pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah, orang-orang Yahudi sudah mengetahui tentang konsep kerajaan Allah, walaupun pemahaman mereka berbeda-beda. Situasi hidup masyarakat Yahudi pun berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidupnya mapan. Tetapi pada umumnya anggota masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Diperlakukan secara diskriminatif, artinya dibeda-bedakan. Dan penderitaan di bawah tekanan penjajah pada waktu itu. Maka kondisi hidup yang berbeda ini menyebabkan kerinduan akan tegaknya kerajaan Allah juga dapat berbeda. Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan sikap menerima dan penolakan pewartaan Yesus. Mereka yang menerima pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah kebanyakan dari golongan menengah ke bawah, boleh katakan pada umumnya orang-orang miskin yang kurang beruntung dalam kehidupan, yang diperlakukan secara diskriminatif, misalnya wanita dan anak-anak, dan mereka juga orang-orang yang tertindas juga. Inilah yang menerima. Mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan kondisi yang membelenggu hidupnya. Satu-satunya harapan mereka adalah mengandalkan kekuatan Allah sendiri yang diwujudkan melalui utusannya, yaitu Mesias yang telah dijanjikan. Dan pewartaan Yesus menjadi jawaban atas harapan mereka itu. Kelompok yang menolak Yesus dan pewartaannya justru berasal dari kalangan atas, seperti para penguasa, orang kaya, orang hebat, tokoh-tokoh intelektual, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kepala dan lain sebagainya. Karena kehadiran Yesus bagi mereka merupakan ancaman yang sangat menghancurkan kewibawaannya. Maka orang itu menolaknya. Terhadap penolakan pewartaan Yesus ini tentu tidak bersikap memusuhi atas pewartaannya. Yesus tidak bersikap memusuhi, sekali lagi tidak memusuhi. Dia penuh dengan kasih dan kesabaran untuk menghadapi reaksi penolakan tersebut, disertai dengan penuh penyerahan diri secara total kepada kehendak Bapa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tetap juga saya anjurkan bahwa supaya jelas nanti kalian cuci buku tulis kalian, boleh nanti di deskripsi linknya ada di situ dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.